Kamu pasti sering merasakan bahwa hidup berjalan begitu cepat, seperti roda sepeda yang terus berputar saat dikayuh. Yang terkadang kita belum selesai mengerjakan satu hal, sudah datang hal lain yang juga butuh untuk diselesaikan, dan seolah menuntut lebih banyak dari yang bisa kita berikan, hingga ketenangan batin seolah sulit didapatkan. Dan tanpa kita sadari, kita kerap terjebak dalam arus energi negatif dari lingkungan sekitar kita, dari interaksi sosial, atau bahkan dari pikiran kamu sendiri. Jika terus dibiarkan, maka energi ini dapat menggerus kebahagiaan dan membuat kamu kehilangan keseimbangan dalam hidup. Namun kabar baiknya adalah energi yang kamu serap setiap hari tergantung dari bagaimana cara kamu dalam bersikap. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk menemukan dan menarik energi positif dalam hidup yang terus berputar, seperti roda sepeda, yang membutuhkan kesadaran, kebijaksanaan, dan ketahanan mental. Hidup memang memiliki siklus. Kadang kita berada di atas, dan kadang berada di bawah. Tetapi bagaimana cara kamu merespon setiap fase itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Menemukan ketenangan batin bukan hanya tentang menjauhi hal-hal yang meresahkan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang menarik energi positif. Lantas bagaimana cara kamu agar bisa merasakan kedamaian dalam hidup? Dan sebelum kita melanjutkan pada tahap berikutnya, bagi Anda yang telah lama bersama, terima kasih atas dukungan. Terima kasih atas like dan subscribe. Terima kasih atas komen bijak yang diberikan pada channel ini. Kebaikan hati Anda menerangi langkah kita. Sikap-sikap ini dapat kamu terapkan untuk menghadirkan vibrasi positif dan menjaga batin tetap selaras. Juga untuk menarik energi positif dalam berbagai situasi kehidupan. Katakan bahwa kamu telah siap menerima energi positif ini. Bab 1. Menerima dan memahami siklus kehidupan. Seperti roda sepeda yang terus berputar, hidup juga penuh dengan perubahan. Ada masa kejayaan dan ada masanya keterpurukan. Dan pada kenyataan inilah, kita perlu menerimanya dengan lapang dada, dengan memahami bahwa setiap kesulitan yang kamu alami dalam hidupmu hanyalah sementara. Begitu juga dengan setiap keberuntungan, tidak ada yang abadi. Maka dengan memahami hal itu, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, dan kamu bisa dengan lebih tenang dalam menjalani hidupmu. Bab 2. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jiwa terpilih, banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, keputusan orang lain, atau kejadian yang tidak terduga. Namun ada hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap, tindakan, dan cara kita dalam berpikir. Dengan berfokus pada hal yang bisa kamu atur sendiri, kamu bisa tetap bersikap positif, meski situasi di luar sana tidak ideal. Bab 3. Mengembangkan pola pikir positif. Pemikiran memiliki kekuatan besar dalam menentukan perasaan dan tindakan Anda. Jika Anda terus-menerus memikirkan hal negatif, maka energi negatif akan terus menghampiri Anda. Sebaliknya, jika Anda berlatih melihat sisi baik dari setiap kejadian, maka energi positif akan lebih mudah mengalir menghampiri Anda. Cobalah mengganti pola pikir Anda seperti, kenapa ini terjadi padaku? Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau, aku selalu gagal, aku sedang dalam proses belajar dan berkembang. Bab 4. Mengelola emosi dengan baik. Setiap jiwa pasti pernah mengalami emosi seperti marah, sedih, ataupun kecewa. Namun jangan biarkan emosi itu menguasai diri Anda terlalu lama. Sadari perasaan tersebut, izinkan dia dan rasakan hadirnya, lalu lepaskan dengan cara yang sehat, seperti menikmati keindahan alam, menulis buku harian, berolahraga, atau berbicara dengan orang-orang terdekat Anda, merupakan hal-hal yang bisa membantu mengelola emosi Anda. Bab 6. Membangun kebiasaan positif. Kebiasaan sehari-hari mempengaruhi energi yang kita tarik dalam hidup. Dan inilah yang termasuk beberapa kebiasaan yang membantu Anda menarik energi positif. Seperti saat Anda bangun pagi dan bersyukur atas segala nikmat dan hal-hal kecil. Merenung atau meditasi, atau juga melakukan pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran Anda. Berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh dan pikiran. Anda juga bisa membaca buku atau mendengarkan materi yang menginspirasi. Berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari orang lain, karena tidak ada energi yang lebih kuat daripada energi kebaikan. Saat kamu melakukan kebaikan, baik besar maupun kecil, kamu sedang memancarkan frekuensi yang selaras dengan kebahagiaan dan ketenangan batin. Kebaikan tidak harus selalu dengan bentuk materi. Dengan kamu tersenyum atau mendengarkan cerita orang lain dengan penuh perhatian,
atau membantu orang lain tanpa diminta adalah cara-cara sederhana untuk menarik lebih banyak energi positif. Ketika kebaikan dilakukan tanpa pamrih, efeknya tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tapi juga oleh kamu sendiri. Ada sebuah kebahagiaan yang muncul dari dalam yang membuat batin terasa lebih damai. Bab 6. Mengelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Perlu kita ketahui bahwa energi yang kamu serap banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu oleh orang-orang di sekitar kamu, tempat-tempat yang kamu kunjungi, atau dari media yang kita konsumsi. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan suka mengeluh, maka lama-kelamaan kita juga akan terbawa oleh energi tersebut. Dan sebaliknya, jika kamu berada di sekitar orang-orang yang optimis dan berjiwa suportif, maka akan membantu kita lebih mudah dalam menarik energi positif. Bab 7. Bersyukur dalam setiap keadaan. Yang terpilih, dengan bersyukur bukan berarti kita harus merasa puas dengan keadaan yang kurang baik, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Dengan bersyukur, kamu akan lebih fokus pada kelimpahan, bukan pada kekurangan, sehingga energi positif akan lebih mudah mengalir. Bab 8. Bertindak dan berusaha dengan tekun. Energi positif bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga tentang bertindak. Jika kamu ingin mencapai sesuatu, maka kamu harus mengambil langkah nyata untuk menuju dan mewujudkan tujuan tersebut. Kamu tidak perlu menunggu keadaan yang sempurna untuk kamu bergerak. Yang terpenting kamu harus terus melangkah, meski sekecil apapun progresnya. Bab 9. Menggunakan tantangan sebagai batu loncatan. Saat roda kehidupan sedang berada di bawah, gunakan kesempatan itu untuk belajar dan berkembang. Tantangan yang kamu hadapi, gunakan sebagai batu loncatan menuju versi diri kamu yang lebih baik. Alih-alih kamu melihat kesulitan sebagai hambatan, tetapi kamu lebih menganggap sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. Bab 10. Menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi sesuai dengan rencana. Ada kalanya kamu harus melepaskan sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan dan bersabar menanti hal yang lebih baik. Dengan keikhlasan, kita tidak akan terlalu terbebani oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jadi hidup yang terus berputar seperti roda sepeda adalah bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Dan cara terbaik untuk menarik energi positif adalah dengan menerima perubahan, fokus pada pertumbuhan diri, mengelola emosi dengan baik, serta membangun kebiasaan dan lingkungan yang mendukung. Dengan sikap yang tepat, kita bisa tetap bahagia dan damai, baik saat kamu berada di puncak, maupun ketika berada di titik terendah kehidupan. Semoga kamu salah satu dari seseorang yang mendapat energi positif kehidupan itu. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.